Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi saudara yang melihat, mendengarkan video ini. Kali ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Semoga saudara terberkati, terinspirasi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang akan sebentar kita bacakan, kita dengar. Di dalam Mazmur pasal 73, judulnya Pergumulan dan Pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya akan menguraikan sedikit bagi kita renungan firman Tuhan ini. Saudara, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita yang kelihatannya, ya begitu dikatakan di ayat 13 ini tadi, dikatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Penulis Mazmur ini merasa kecewa dengan keadaan yang ia lakukan, karena ia merasa bahwa ia sudah mempertahankan keadaan, sikap hidupnya yang benar di mata Tuhan. Ia hidup takut akan Tuhan, mempertahankan supaya kehidupannya tidak seperti kehidupan orang yang di atas yang kita bacakan tadi, di mana dikatakan bahwa penulis firman Tuhan ini yang merasa cemburu, merasa iri hati karena ia melihat kemujuran orang-orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk, tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah, dan mereka berkalungkan kecongkakan. Bahkan ada banyak orang yang mengikut mereka pada akhirnya, karena bagi mereka dikatakan di sana mereka memiliki hidup seperti air yang berlimpah-limpah. Artinya mereka tidak kekurangan. Tetapi apakah Tuhan diam terhadap orang-orang yang seperti itu? Terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya ini sehat, gemuk, dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penulis Mazmur ini memperhatikan orang-orang tersebut, dan dia merasa bahwa percuma dia beriman kepada Tuhan, sementara hidupnya malah lebih buruk daripada orang itu. Seringkali juga kehidupan kekristenan, ya, bahkan beberapa jemaat yang saya lihat bahwa mereka sepertinya dalam tanda petik, dalam pertanyaan besar, kenapa seringkali orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan malah hidupnya ya paling biasa-biasa aja, tidak begitu muzur, ya, dibanding dengan orang-orang yang tidak senang ibadah, suka melakukan hal-hal yang ya mungkin ya pemerasan. Di sini saya
samakan mungkin korupsi ya. Ada banyak cara-cara yang membuat mereka sehingga berkelimpahan, bahkan memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu apakah kita berkata, saudara, sia-sia kita mempertahankan hati yang bersih, kita membasuh tangan tanda tak bersalah? Sepanjang hari kita kena tulah, sepanjang hidup kita menderita. Tetapi dilanjutkan ayat 15 dan selanjutnya. Dikatakan di sana, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi kalau kita berbalik jadinya, saudara, tidak lagi hidup dalam kebenaran, tidak hidup bersih lagi di mata Tuhan, maka kita menjadi pengkhianat kepada anak-anak kita, bahkan generasi-generasi berikutnya. Tetapi ayat 17 dijelaskan dan dituliskan di sana, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara, walaupun ya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sehat, gemuk, berkelimpahan, lihatlah ketika orang benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyelidikinya di dalam bait Allah. Kenapa di dalam bait Allah, Bapak Ibu? Sejarahnya kan pengajaran firman Tuhan dulu hanya di dalam bait Allah ya, didapatkan tidak seperti yang sekarang kita bisa ada buku Alkitab atau teks-teks Alkitab yang sekarang kita bisa pelajari seperti di HP ini sekarang, dan sangat mudah untuk mengetahui firman Tuhan. Jadi maksudnya penulis Mazmur ini bahwa orang fasik yang tadinya dia lihat gemuk, berkelimpahan, tidak kekurangan, tidak menderita, inilah akhirnya kehidupan mereka binasa, bahkan Tuhan menghancurkan mereka. Ayatnya yang ke-21 sampai ayat berikutnya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi saudara, tempat perlindungan kita, harapan kita hanyalah di dalam Tuhan. Jadi jangan kecewa terhadap orang-orang seperti yang di atas dituliskan firman Tuhan. Jangan tidak mempertahankan hati yang bersih tadi, tidak mempertahankan lagi iman. Tetapi inilah komitmen setelah dia tahu kesudahan orang-orang fasik. Penulis Mazmur ini, dia berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kalau orang fasik tadi dibinasakan, dihancurkan Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, ternyata Tuhan tidak selamanya membiarkan. Ketika ujian itu kita dapat lewati, maka Tuhan yang mengangkat kita dalam kemuliaan, bukan dalam kekayaannya, bukan dalam kelimpahan. Ini harapan yang mengarahkan pikiran kita pada kehidupan yang kekal, bukan di dunia ini.
Lalu dia melanjutkan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Ternyata dia berbalik ya, setelah Tuhan mengangkatnya, dia berkomitmen sekalipun penderitaan apapun, bahkan yang mampu membinasakan hidup, dia tidak akan menolak Tuhan. Dia berkata, aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, kesimpulannya, janganlah cemburu, jangan iri hati terhadap orang-orang yang melakukan segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertahankanlah iman saudara, percaya kepada Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan dan tempat perlindungan kita. Iman kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, seperti firman Tuhan ini katakan, kalau kita hidup benar, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan mengangkat kita di dalam kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.